Artinya kalau ada orang mencela kita, atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya, misal kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah, kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia, dan pahala dia ditransfer ke kita. Kita coba simpulkan sebentar dengan cepat bahwa setelah selesai sholat yang ditutup dengan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Al-Quran, jangan terburu-buru untuk beraktivitas yang lain sebelum Anda menyempurnakan satu amalan, yang amalan ini begitu dahsyat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya disebut dengan zikir. Di tulisan kami sudah disebutkan rincian amalan plus dengan dalil-dalilnya. Ya, saya persingkat. Tema kita adalah tentang amalan pasca salat. Di bagian kedua ini. Baik, ini tema kita. Kemudian amalan besarnya adalah zikir. Dalilnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ini tema besar kita. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Fokus. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, amalan pasca salat yang diutamakan apa? Zikir. Saya mau tunjukkan pada Anda satu hal yang sangat mendesak. Kenapa amalan ini begitu sangat ditekankan oleh Al-Quran? Bahkan saking ditekatkannya, kata Allah, perhatikan kalimatnya, qiyaman, baik itu sambil berdiri, wa qu'udan, ataupun Anda punya kesempatan lebih lenggang duduk, wa 'ala junubikum, atau bahkan dalam keadaan Anda sedang payah pun untuk duduk atau bahkan berdiri, boleh sambil berbaring. Perhatikan, saking pentingnya amalan zikir ini, itu Al-Quran seakan menghadirkan semua situasi untuk menggunakan amalan ini. Ya, bukan tidak ingin menoleransi, tapi ada sesuatu yang penting di sini. Saking pentingnya seakan-akan kalau dalam bahasa yang lain, tolong jangan tinggalkan ini. Ya, kalau Anda memang buru-buru, harus langsung bangkit pasca sholat. Ada yang bahkan setelah salam subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, saya harus kejar ke tempat pekerjaan, langsung mau berangkat. Nah, terburu-burunya Anda untuk mengejar pekerjaan itu tidak menghalangi Anda untuk berzikir. Kalau bisa sambil jalan pun zikir aja. Ayo, lakukan. Kerjakan amalannya. Kalau Anda senggang, duduk dengan tenang. Lakukan. Kalau amalan ini tidak penting, mustahil Anda diminta untuk mengerjakannya, sekalipun dalam pekerjaan yang sifatnya darurat, Anda mesti lakukan. Paham sampai sini? Baik. Nah, nanti kita akan lihat apa rahasianya amalan-amalan ini, zikir ini. Kemudian kita nanti akan urutkan seperti pertemuan lalu telah saya turunkan beberapa bagian-bagiannya. Nanti kita akan gali apa esensi dan rahasia di balik kalimat-kalimat zikir yang kita sampaikan itu. Baik, saya percepat. Zikir seperti pertemuan lalu adalah setiap aktivitas yang mampu mengingatkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua nih. Satu ingat, kedua dekat. Awas, ini selalu menyatu, terkait, berkelindan, tidak akan pernah berpisah. Di orang yang ingat Allah pasti memiliki kedekatan dengan Allah. Jelas ya? Baik, jadi kalau cuma ingat tidak membuat dia dekat, ini bermasalah. Ketika seseorang ingat pada Allah, hubungannya menjadi dekat dengan Allah. Ketika menjadi dekat, maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipelihara dari maksiat dan segala yang menyulitkan dia dalam kehidupannya. Makanya mustahil ada orang berzikir tapi berbuat maksiat kepada Allah. Apa nih? Mereknya Akhir TV. Jangan, itu bir. Oh, pakai bismillah dulu lah, mungkin berkurang dosanya dikit. Enggak bisa. Jadi tidak akan bersanding taat dengan maksiat. Anda ingat Allah, mustahil berbuat maksiat. Ya, maaf, seorang karyawan yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam pekerjaannya. Seorang ibu istri yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam rumah tangganya. Seorang anak yang ingat Allah tidak akan pernah bermaksiat dalam kehidupannya. Maka dari itu, nanti kita akan lihat puncak zikir
Apakah hanya dalam pasca salat saja atau dalam aktivitas yang lainnya? Maka yang pertama, ini akan membantu mengingatkan dia kepada Allah. Yang kedua, membuat hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Di Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, Engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya, Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagungan-Mu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak apa yang terjadi? Fanadatul malaika, kalau doanya benar turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih terkoneksi dalam salatnya. Jadi salat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tumakninah. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih dibawa. Di sana di dalamnya dijelaskan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang syirik dan penyebab syirik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Rasul SAW menyatakan, La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yaitu tidak dipakai sholat dan tidak dipakai membaca Al-Quran. Menunjukkan dua ibadah ini, sholat dan membaca Al-Quran, gak boleh di kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, gak dipakai sholat, gak dipakai baca Al-Quran. Baca Quran dan sholat di rumah. Ada yang mengatakan katanya dalam mazhab Syafi'i tak sampai untuk orang mati. Nah, macam pernah aja dia mati. Ya, saya bacakan. Wa qala al-Hasan ibn Sabbah az-Za'farani. Imam Hasan bin Sabbah az-Za'farani berkata, Sa'altu Syafi'i, aku bertanya kepada Imam Syafi'i, anil qiraati indal qabri. Apa hukumnya membaca Quran di samping kubur? Ini kubur, dibacanya Quran di samping kubur. Apa hukumnya? Faqala, Imam Syafi'i menjawab, habis pula baterai. Faqala, Imam Syafi'i berjawab, la ba'sa biha. Boleh, enggak apa-apa, no problem, boleh, silakan. Dari mana diambil? Dari kitab Ar-Ruh. Ruh, nama penulisnya Imam Ibnul Qayyim, juz 1 halaman 11. Dah,